Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat dan rahmatnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di acara yang mulia ini. Tak lupa pula kita junjungkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad SAW beserta kerabatnya. Mudah-mudahan kita dapat bertemu dengannya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah retorika, yaitu Ibu Hilda Hilaliah, karena beliau telah memberikan saya kesempatan untuk berpidato di acara ini. Tak lupa pula kepada teman-teman sekalian yang saya sayangi dan yang saya cintai. Langsung saja, berdirinya saya di sini, saya ingin menyampaikan pidato yang berjudul Jangan Mendekati Zina. Perlu diketahui, di dalam surah Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu mendekati perbuatan zina karena sesungguhnya zina adalah perbuatan yang sangat keji dan suatu jalan yang buruk. Maka dari itu, perlu kita ketahui pada pergaulan di zaman sekarang ini, khususnya antara laki-laki dan perempuan Islam, dilarang untuk mendekati perbuatan zina. Karena pada dasarnya, berzina merupakan suatu perbuatan yang sangat merugikan diri sendiri dan lingkungan keluarga kita. Jika kita tidak ingin masuk ke perangkat setan, maka janganlah sekali-sekali melanggar aturan Islam. Janganlah sekali-sekali melanggar aturan Islam yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, ada dua pintu yang tidak boleh dilanggar ataupun dimasuki oleh manusia. Apa kedua pintu tersebut? Pintu yang pertama, kita akan membahas pintu yang pertama, yaitu ada ikhtilaf. Apa itu ikhtilaf? Ikhtilaf merupakan suatu hubungan laki-laki dengan wanita yang melakukan suatu perbuatan yang sudah melampaui batas yang tidak dengan kebutuhan syariat Islam. Dari ikhtilaf itulah kita akan muncul berkembang ke tahap yang lebih berbahaya lagi. Lalu yang kedua, pintu yang kedua yaitu ada kholwat. Apa itu kholwat? Kholwat merupakan perbuatan berdua-duaan di tempat sembunyi atau terhindar dari pandangan orang lain antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Nah, jadi tipe kholwat ini adalah seseorang yang sedang melakukan perzinahan secara bersembunyi-sembunyi agar aksinya ini tidak diketahui oleh orang lain. Dan kedua golongan inilah yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk dosa yang sangat besar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu janganlah salah satu dari seorang kalian berdua-duaan dengan seorang wanita dengan laki-laki, karena setan akan menjadi orang ketiga di antara kalian. Hadis riwayat Ahmad. Mengenai setan menjadi orang ketiga dalam hubungan terlarang, Syekh Al-Munawwirah menyatakan bahwa syaitan akan menjadi penengah di antara keduanya dengan cara membisikkan mereka dan menjadikan syahwat mereka berdua itu bergejolak ingin melakukan perzinahan tersebut. Nauzubillahi min zalik. Maka dari itu, setan akan siap
untuk menggoda manusia dalam 24 per jam, baik siang maupun malam, dan baik di luar maupun di dalam. Pasti yang akan menjadi orang ketiganya adalah setan. Walaupun berdua-duaannya itu hanya secara online, itu juga bisa menjadi penyebab awal menuju perbuatan zina. Nah, gimana nih? Bahaya bukan? Seperti kata pepatah, sepandai-pandainya tupat melompat, pasti akan jatuh juga. Kita tidak bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ikutilah jejak Rasulullah. Jadikan Rasul sebagai suri tauladan, dan dengan cara beriman kepada Allah, tidak mudah roboh, tidak berpikir bodoh, tidak bertindak ceroboh. Kalau ada yang mengajak untuk berdua-duaan, jangan sampai jatuh dengan rayuan palsunya. Memang melakukan perbuatan zina akan menjadi nikmat sesaat dan akan menyesal di kemudian hari. Maka dari itu kita harus pandai-pandai dalam memilih pergaulan di masa sekarang ini. Jika nantinya tidak akan berujung dengan perbuatan penyesalan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tingkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tetap dilindungi dari perbuatan zina tersebut. Maka kesimpulan yang saya dapat dari pidato saya ini adalah, dengan larangan bagi laki-laki dan wanita yang belum menikah haram hukumnya untuk berdua-duaan, apalagi sampai melakukan suatu perbuatan yang jelas-jelas sudah Allah larang dan termasuk ke dalam dosa yang sangat besar yang akan merugikan diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Ibarat kata, jika melakukan perbuatan tersebut seperti memakai barangnya yang bukan hak miliknya, maka dari itu kita harus pandai-pandai dalam memilih teman dan pasangan nantinya. Harapan saya untuk kedepannya, semoga manusia dapat berpikir logis dalam melakukan sesuatu. Dan untuk para orang tua, semoga dapat mendidik anak-anaknya dengan baik agar mereka tidak terjerumus dengan perbuatan maksiat nantinya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Unzur maqala walatanzur maqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.